Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Martin Unistogolo, NIM 22190015, kelas A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi sektor publik. Yang pertama, studi kasus Undang-Undang Keuangan Negara dan kebocoran. Pertama, terlihat sebenarnya negara sudah memiliki kelengkapan aturan formal untuk mengurangi, namun hal itu belum menjamin keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam meminimalkan kebocoran sangat penting, sehingga terhadap akan mengubah budaya korupsi. Yang kedua, identifikasi masalah utama. Dalam sektor keuangan dan lembaga yang berkaitan harus transparansi dalam segala hal. Dan sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan. Studi kasus yang kedua, kasus pemeriksaan PPK, Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, laporan keuangan tersebut bukanlah tujuan akhir melainkan sasaran menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Yang kedua, karena standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana laporan keuangan yang disusun, sehingga memudahkan pemeriksaan untuk membandingkan dan menilai laporan dari berbagai entitas, dan dengan adanya standar laporan keuangan menjadi lebih transparan, membantu BPK dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Baik, studi yang ketiga, studi kasus banyaknya BUMN terjerat dalam masalah keuangan. Yang pertama, banyak BUMN saat ini menjadi masalah keuangan sebagai bukti hasil studi terhadap 32 BUMN menunjukkan adanya kasus BUMN yang merugikan, terindikasi kasus korupsi dan kredit macet. Yang kedua, kasus kerugian dan macet sangat banyak oleh karena bagi lembaga yang berkaitan harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Baik, studi yang keempat adalah studi kasus perlunya transparansi keuangan parpol. Yang pertama, pelaksanaan tertib administrasi keuangan peserta pemilu, pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik peserta pemilu, dan pedoman pelaporan dana kampanye pemilu peserta pemilu. Yang kedua, akuntansi membantu partai politik untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan data dengan laporan keuangan yang jelas. Publik dapat melihat bagaimana dana digunakan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan esai yang pertama. Yang nomor 1 tuh, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia. Baik, di sini terdapat 3 standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, akuntansi pemerintah, yang kedua, standar akuntansi keuangan, yang ketiga, standar akuntansi daerah. Dan nomor 2, apa yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan. Diperlukannya pedoman akuntansi keuangan karena untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam pelaporan keuangan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dan membandingkan laporan keuangan dengan mudah. Nomor 4, hubungan antara standar pelaporan dan standar audit adalah bahwa standar pelaporan memberikan panduan tentang apa yang harus dilaporkan, sedangkan standar audit memberikan panduan tentang bagaimana proses audit harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaporan. Yang nomor 5, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik Indonesia. Dimulai dari penerapan SAK, kemudian berkembang penerapan SAP, standar akuntansi pemerintah, dan standar akuntansi daerah yang lebih spesifik pemerintah daerah. Nomor 6, tahap-tahap dalam penyusunan standar akuntansi meliputi
identifikasi kebutuhan, penyusunan draft, pengujian, dan penerapan. Nomor 7, pengertian standar nomenklatur adalah sistem penamaan yang digunakan dalam akuntansi untuk mengklarifikasi akun-akun keuangan. Nomor 8, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan nomenklatur meliputi konsistensi, relevansi, dan pemudahan pemahaman. Nomor 9, ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah meliputi penerimaan dan pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nomor 10, tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan dan negara adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Baik, kita lanjutkan esai yang kedua. Nomor 1, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah seperangkat aturan, pedoman, dan standar yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku individu, organisasi, dan kegiatan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan publik seperti melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Nomor 2, sebut dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik meliputi identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan yang memerlukan regulasi. Kedua, penyusunan regulasi. Tahap ini melibatkan penulisan draft regulasi yang membuat aturan, pedoman, dan standar yang akan diterapkan. Ketiga, analisis dan perumusan. Tahap ini melibatkan analisis masalah, perumusan tujuan, dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan. Nomor 3, siklus proses akuntansi sektor publik adalah dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah siklus. Misalnya, perencanaan dan penganggaran. Tahap ini menentukan kebutuhan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, pencatatan transaksi. Tahap ini mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Tahap ini menyusun laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan organisasi. Nomor 4, pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan publik meliputi pertama, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengatur sumber daya. Yang kedua, masyarakat sebagai penerima manfaat dan pemberi masukan. Ketiga, akademisi sebagai penyedia pengetahuan dan analisis. Yang keempat, organisasi profesi sebagai pemberi saran dan pengawasan. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat sebagai pengawas dan pemasukan. Nomor 5, rumusan permasalahan dalam masyarakat dapat berkisar pada berbagai aspek seperti ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan ekonomi, politik, korupsi, ketidakadilan, kerusakan alam, dan perubahan iklim. Nomor 6, tahap penting dalam permasalahan draft regulasi publik adalah yang pertama, penyusunan draft. Melibatkan penulisan draft regulasi yang membuat aturan, pedoman, dan standar yang diterapkan. Yang ketiga, konsultasi publik. Melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, akademisi untuk mendapatkan masukan. Nomor 7, penyebarluasan regulasi adalah harus dilakukan dalam tahap pengesahan dan pengundangan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami isi dan tujuan regulasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti publikasi di media massa, melalui media cetak, elektronik, dan online. Yang kedua, penyuluhan dan seminar yang melibatkan masyarakat.
Ketiga, pembuatan website dan media sosial. Melalui website dan media sosial yang menyediakan informasi tentang regulasi. Nomor 8, perancang regulasi akuntansi sektor publik adalah badan atau lembaga yang relevan untuk mendapatkan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas sektor publik di Indonesia. Perancang regulasi sektor publik adalah Badan Standar Akuntansi Keuangan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan judicial review? Adalah proses penguji pengaturan perundang-undangan terhadap konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan peraturan tersebut. Nomor 10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kita akan melanjutkan esai yang ketiga. Nomor 1, akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri karena karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dari akuntansi sektor swasta. Misalnya, sektor publik memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk melayani publik, sedangkan sektor swasta bertujuan untuk mencari keuntungan. Nomor 2, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Memangku kepentingan sumber pendanaan dan penggunaan laporan keuangan. Misalnya, sektor publik bertujuan untuk melayani publik. Nomor 3, contoh keunikan akuntansi sektor publik adalah penggunaan basis akrual dan penggunaan beban yang berbeda. Misalnya, sektor publik menggunakan basis akrual, sedangkan sektor swasta menggunakan basis kas. Nomor 4, akuntansi sektor publik di Indonesia ketinggalan karena kurangnya standar dan regulasi yang jelas, serta kurangnya profesionalisme. Misalnya, tidak ada standar akuntansi yang jelas untuk sektor publik di Indonesia. Nomor 5, beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Menurut Lee Kierman dan Taylor dalam Henley et al. Meliputi tujuan, pemangku kepentingan, dan penggunaan laporan keuangan. Nomor 6, persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta meliputi penggunaan basis akrual dan pemangku beban. Baik, kita akan melanjutkan esai yang keempat. Nomor 1, kerangka konseptual akuntansi sektor publik dirumuskan untuk memberikan panduan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah. Nomor 2, tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Nomor 3, asumsi akuntansi meliputi: pertama, asumsi kelangsungan usaha. Kedua, asumsi entitas ekonomi. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam.